Hello, good morning. The fifth grade A and B. Nice to meet you again. Hopefully you are in good. Oke, langsung saja ya. Pembelajaran kita hari ini. Kita belajar hari ini tentang tenses. Apa itu tenses? Adalah bentuk waktu. Dalam bahasa Inggris ya ada 16 tenses. 16 tenses. Masing-masing tenses ada 4 bagian ya, itulah sebabnya ada 16 tenses ya. Nah sekarang yang kita bahas sekarang adalah poin di presentnya. Apa itu present ya, waktu sekarang berlangsung ya. Tetapi dalam hal ini kita belajar tentang simple present continuous tense. Jadi dalam present itu, waktu sekarang itu ada 4 poin anak-anak. Yang pertama adalah simple present. Yang kedua adalah present continuous. Yang ketiga present perfect. Yang keempat present perfect continuous. Itu ada 4. Nanti untuk pastnya ada juga, untuk future-nya ada ya. Itu sebabnya ada 16 tenses. Nah hari ini Mister mau jelaskan ya rumus present continuous tense dalam bahasa Inggris. Apa tadi itu present continuous tense? Adalah waktu yang sedang berlangsung saat ini ya. Apapun bentuk kegiatan kita atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek yang sedang berlangsung itu disebut dengan, dalam bahasa Inggrisnya, present continuous tense. Nah, apa ciri khas dari present continuous tense? Mari kita lihat rumus berikut. Ya. Rumusnya adalah subject ya, subject plus to be. To be itu dalam kurung am, is, are ya. To be yang dimaksud adalah am, is, are. Lalu plus verb one. Verb one itu adalah kata kerja bentuk satu ya, atau kata kerja dasar. Lalu plus ing. Itu rumusnya. Kalau dilengkapi lagi plus object or complement ya. Jadi rumusnya subject plus to be dalam kurung am, is, are. Nanti saya jelaskan apa itu am, is, are, to be. Lalu ada verb one, kata kerja dasar, lalu ing, lalu object or complement. Nah, kalau rumus ini itu dalam bentuk kalimat positif dalam bahasa Inggris ya. Positif itu artinya memang kegiatan itu benar adanya dan sedang berlangsung, disebut dengan continuous. Nah, sekarang subjek. Apa itu subjek? Anak-anak sudah saya jelaskan sebelumnya. Ada I, you, they, we, she, he, it. Ya. Sudah jelas ya? Itu yang disebut dengan subjek. Lalu to be. Nah, jadi ada am, is, are. Ada 3 bentuk to be di sini, tetapi sudah harus dimiliki oleh masing-masing subjek. Misalnya I, to be-nya am. Ingat ya, subjek I, to be-nya am. Tidak mungkin subjek I kita pakai to be-nya is atau are. Berarti itu salah. Ya. Yang jelas aturannya adalah subjek I, to be-nya am. Ya. Lalu apa contohnya? Verb one. Katakanlah studying. Study. Study itu artinya belajar ya anak-anak. Nah, berarti I am study. Belum lengkap. Lalu tambah ing setelah kata kerja study. Jadinya I am studying
Ya, I am studying. Ya. Lalu objeknya apa? Apa yang kau pelajari? Misalnya saya sedang belajar bahasa Inggris. I am studying English. Itu sebagai objeknya, English. Ya. Artinya saya sedang belajar bahasa Inggris. Sudah masuk ke dalam rumus itu. Lalu ada are. Are ini dipakai oleh subjek you, orang kedua tunggal, you, orang kedua jamak. Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesianya, you, orang kedua tunggal, itu disebut Anda, kamu, tunggal satu ya. Lalu you, orang kedua tunggal, berarti jamak. Saya ulang ya. You, orang kedua tunggal, untuk tunggal ya. Orang kedua tunggal. Dan you yang kedua adalah orang kedua jamak. Apa contohnya orang kedua jamak dalam bahasa Indonesia? Yaitu Anda, Anda berdua, Anda sekalian, kalian. Itu tapi dalam bahasa Inggrisnya you semua. Ya. Itu dia. Lalu subjek you, they, we tadi, maka to be-nya are. Tidak boleh kebalik. You, am, salah ya. Sudah pada koridor masing-masing, sudah pada aturannya. Lalu tambah kata kerja tadi bentuk satu, study. Terus tambah ing, studying. Lalu English. Misalnya you are studying English. We are studying English. They are studying English. Jelas ya? Mereka sedang belajar bahasa Inggris. Mereka atau kita atau kami sedang belajar bahasa Inggris. Anda sedang belajar bahasa Inggris. Kalian sedang belajar bahasa Inggris. Itu semua aturan dalam bahasa Inggris. Kemudian untuk subjek she, he, it. Si perempuan ya atau Mirna, Andi untuk atau subjek pronounsnya adalah he, lalu kucing katakanlah gitu, atau ibu ya. Jadi to be dari ketiga subjek itu adalah is ya. She is studying English. He is studying English. Mother studying English. Ya. Jelas ya, anak-anak? Itu adalah kalimat positif. Nah, dalam present continuous. Nah, lalu bagaimana dengan kalimat negatifnya? Kalimat negatifnya adalah tinggal ditambah not. Ya, tinggal ditambah not. Jadi tadi subjeknya I plus to be, am, is, are plus not. Nah, itu menunjukkan kepada kalimat itu sudah menyangkal, tidak benar. Not, lalu verb one, lalu ing, tambah object or complement. Ulangi ya rumusnya. Subject plus to be, am, is, are plus not plus verb one plus ing plus object or complement. Nah, kalau kita masukkan contoh tadi ke dalam kalimat negatif, maka jadinya seperti ini. I am not studying English. I am not studying English. Saya tidak sedang belajar bahasa Inggris. Sekarang atau at the moment boleh. I am not studying English at the moment. I am not studying English at the present. I am not studying English now. Ya, itu menunjukkan sekarang. Lalu you are, we are, they are not studying English.
noun. Lalu she is, he is, it is, atau mother is not studying English now. Ya, itu sudah menunjukkan bahwa kalimat itu atau rumus tadi itu rumus negatif dalam present continuous tense. Sudah jelas sampai di sini anak-anak ya, tinggal kalian nanti belajar ulangi rumus-rumusnya. Nah, yang ketiga, yang pertama tadi adalah kalimat positif, rumusnya apa? Lalu yang kedua kalimat negatif, rumusnya apa? Barusan saya jelaskan. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, rumusnya, yaitu kalimat apa? Kalimat tanya. Kalimat tanya. Dalam bahasa Inggris disebut dengan questions words. Kalimat tanya atau interrogation words. Kalimat tanya. Interrogation sentence. Ya, atau questions sentence, not words ya. Words itu artinya kata-kata. Nah, tadi yang pertama adalah positive sentence, yang kedua adalah negative sentence. Rumusnya tadi sudah Mister jelaskan. Lalu yang ketiga yang kita akan pelajari adalah rumus dari kalimat tanya atau interrogative sentence. Nah, apa itu interrogative sentence atau question sentence? Kalimat tanyanya, contoh kalau dalam bahasa Inggris, apakah saya sedang belajar bahasa Inggris? Apakah ibu sedang belajar bahasa Inggris? Ya, kita memberikan ambil contoh satu ada study ya, sebagai kata contoh. Nah, bagaimana rumusnya? Untuk rumus dari interrogative sentence ini, ya, kalimat tanya dalam bahasa Inggrisnya, yang pertama adalah to be. To be-nya adalah am, is, are. Berarti dia masuk pertama dulu, to be. Lalu ditambahkan subjek. Nah, to be dulu baru subjek. Kalau positif sama negatif tadi, itu yang lebih dulu adalah subjeknya. Tapi untuk kalimat tanya sekarang yang digunakan pertama adalah to be dulu, yaitu am, is, are. Lalu plus atau tambah subjek. Apa subjeknya tadi sudah jelaskan, Ayu, Dewi, dan seterusnya. Subjek. Lalu verb 1. Tadi kita berikan contoh study, ya. Lalu tambah ing. Setelah tambah ing sebagai pelengkap atau komplement atau objeknya, lalu tambah tanda tanya, ya. Saya ulangi lagi, ya, ini adalah catatannya. To be, am, is, are, plus subject, ya, plus kata kerja bentuk satu atau verb 1, plus ing, ya, lalu plus object atau komplement, lalu plus tanda tanya. Itu menunjukkan bahwa kalimat itu memang kalimat tanya, ya. Nah, sekarang kita ambilkan contoh dari kata kerja bentuk satu tadi adalah study. Contoh, apakah saya sedang belajar bahasa Inggris? Ya, berarti am I studying English? Am I studying English? Nah, kalau orang bertanya, berarti dia butuh apa? Sebuah jawaban. Jika ada orang bertanya, berarti dia butuh jawaban dari kita. Nah, jika dia mengatakan, am I studying English right now? Pertanyaan itu menunjukkan kepada kita, apakah saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang? Nah, ada dua pertanyaan, kemungkinan jawaban. Yang pertama, positif. Ya, Anda sedang belajar bahasa Inggris. Dan yang negatifnya, tidak. Anda tidak sedang belajar bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggrisnya begitu. Am I studying English right now?
positifnya yes, you are jawaban. Atau yes, you are studying English. Kalau mau dilengkapi boleh. Tapi kalau hanya cukup yes, you are. Sudah. Kalau negatifnya, kalau nggak benar, no, you are not. No, you are not. Atau disingkat, no, you aren't. No, you aren't studying English. Kalau dilengkapi. Itu. Nah, pertanyaannya kenapa di setelah to be-nya subjeknya I am, lalu kok jawabannya pakai are? Ya, tidak mungkin lagi orang itu bertanya pada diri sendiri. Ya. Jadi dia kan butuh jawaban dari orang lain. Jadi kalau orang lain berarti you dipakai. Ya, Anda sedang belajar. Itu kan maksudnya dalam bahasa Indonesia. Ya. Berikut contoh yang kedua dari kata, dari subjek they, we, ya, atau you, they, we. Misalnya, are you studying English right now? Nah, perhatikan lagi nih, balik ini. You are studying English right now. Berarti dia jawab apa? Kalau benar dijawab yes, I am. Kalau enggak benar, no, I am not. Ya, no, I am not. Kalau lengkap, no, I'm not studying English. Lalu kata subjek they, ya, are they studying English right now? Atau are they studying English at the moment? Yes, they are. Yes, they are. Kalau positif. Kalau negatif, yes. No, they are not. Kalau negatif ya, no, they are not. Nah, harus gitu dalam bahasa Inggris. Tidak ada yes, no. Misalnya, are they studying English? Yes. Are they studying English? No. Ya. Jadi benar sih benar, tetapi sepertinya kalimat itu sudah tidak resmi atau non formal. Ya. Oke ya. Nah, terus untuk subjek she, he, it. Ya. Untuk kalimat tanya duluan is kan? Ya. Is mother studying English? Is mother studying English? Berarti jawabannya kalau benar, yes, she is. Atau yes, mother is. Jadi kalau enggak, no, she is not. No, she is not studying English. Ya. Itu kira-kira jawabannya seperti itu. Nah, anak-anak, dari rumus present continuous tense ini saya sudah jelaskan tadi rumus untuk kalimat positifnya, rumus untuk kalimat negatifnya, dan rumus untuk kalimat tanya. Ya, kalimat positif tadi bahasa Inggrisnya adalah positive sentence. Kalimat negatifnya disebut dengan negative sentence, dan kalimat tanya dalam bahasa Inggris disebut interrogative sentence atau question sentence. Ya, itu rumusnya tadi. Silakan kalian pelajari ulang. Nah, sekarang coba buka buku modul kalian halaman 43. Ya, ada di sana having flag ceremony, sedang mengikuti upacara bendera. Greeting the teacher, ya, sedang menjumpai gurunya, memberikan salam kepada guru-gurunya. Lalu going back to home, sedang pulang ke rumah setelah selesai pelajaran atau pulang dari sekolah ke rumah, ya, going back to home. Lalu yang berikut having a break time, sedang istirahat.
Lalu playing football, sedang bermain bola basket. Cleaning the class, sedang membersihkan kelas. Jadi kalau diberikan contoh, they are cleaning the class. Mereka sedang membersihkan kelas. Lalu borrowing the book, misalnya Santi is borrowing the book. Doing exercise, they are doing exercise. Lalu teaching the lessons, sedang mengajarkan pelajaran. Ya. Lalu eating at the canteen, sedang makan di kantin. Sweeping in the yard, sedang menyapu halaman. Playing football, sedang bermain bola. Teaching, sedang mengajar. Doing an experiment, ya, sedang melakukan uji coba atau penelitian. Ya. Reading a book, sedang membaca buku. And practicing computer, sedang mengoperasikan atau sedang mengetik di komputer. Nah, ini banyak contohnya. Yang jelas present continuous tadi Mister sudah bagikan kepada kalian semua. Rumus-rumusnya ya, tolong kalian gunakan dengan contoh-contoh lain, kata kerja contoh lain ya. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi mendengarkan penjelasan rumusnya, untuk kegiatannya kalian harus kerjakan di buku tugas. Sekali lagi, kerjakan di buku tugas halaman 44, activity 1, exercise 1, dan halaman 45, exercise 2. Tugasnya ya, activity 1 halaman 44 bagian exercise 1, dan halaman 45 exercise 2. Kerjakan di buku tugas bahasa Inggris. Jangan lupa tulis nama, nomor absen, dan kelas. Akhirnya anak-anak, hari ini sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan kalian paham tadi rumus-rumusnya dan kalian sering berlatih menggunakan rumus-rumus itu dalam present continuous tense. Oke, see you. Goodbye.